Halo, balik lagi di channelku Ardiansa Wijaksono. Kali ini aku akan membahas atau lebih tepatnya itu membandingkan antara menabung dan investasi. Nah, buat kalian nih yang penasaran gimana sih perbandingan menabung dengan investasi, karena aku akan memasukkan unsur inflasi, bunga tabungan, biaya administrasi dan juga kenaikan ISG dari tahun 2010 sampai tahun 2019 karena menggunakan data yang penuh. Oke, simak videonya sampai selesai, kita intro dulu. Nah, kamu penasaran gak sih gimana hasilnya? Atau penasaran gak sih bagaimana inflasi itu dapat menurunkan nilai mata uang kita? Atau bagaimana sih investasi itu dapat menjaga nilai mata uang kita supaya tidak berkurang? Oke, kita masuk dulu di pengertian inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Bisa kalian bayangkan nih, kenaikan harga itu terjadi terus-menerus, apalagi itu kebutuhan pokok. Bahkan dari tahun 2010 sampai 2019, kita ambil contoh barang pokoknya itu adalah beras. Nah, terjadi selisih nih antara itu. Dari awalnya itu nilainya itu 7.800, kalau nggak salah itu 7.800, hingga ke 2020 ini itu bahkan harga berasnya itu menjadi 9.000. Nah, tanpa kita sadari, harga barang terus menaik sedangkan nominal uang kita itu tetap sama. 100.000 pada tahun 2010 akan berbeda dengan 100.000 pada saat ini. Kita langsung masuk ke Excel-nya aja. Yang pertama adalah performa IHSG. Nah, aku merekap performa IHSG dari tahun 1994 hingga saat ini 2020. Pada perbandingannya nanti aku akan menggunakan tahun yaitu 2010 sampai 2019 karena data inflasi ada dan juga data kenaikan IHSG sudah lengkap. Kalau aku menggunakan tahun 2020 itu kurang lengkap nih karena bulan November dan Desembernya ini belum terisi. Oke, langsung masuk ke Excel-nya yaitu yang menabung versus investasi. Pada menabung ini aku memasukkan dana yang akan kita top up selama setiap tahunnya. Jadi kita menabung sebesar 50 juta setiap tahunnya. Nah, dengan adanya biaya admin, inflasi, dan bunga tabungan. Biaya administrasi bulanan aku kalikan dengan 12 karena kita menggunakan tahunan. Jadi biaya bulanan per bulan yaitu biaya administrasi bulanan harus dikalikan setahun. Kemudian inflasi aku ambil dari Badan Pusat Statistika Indonesia, aku ambil pada bulan Desember setiap tahunnya. Lalu bunganya aku sesuaikan dengan jumlah menabungnya, antara 50 juta, di bawah 50 juta, atau di atas 50 juta. Nah, aku sesuaikan bunganya adalah seperti sekian. Lalu rumusannya adalah dana dikurangi biaya admin dikurangi inflasi ditambah dengan bunga. Nah, biaya akhirnya adalah pada tahun 2010 yang modal kita seharusnya itu adalah 50 juta, namun pada akhirnya akan menjadi 46.800 dengan pertumbuhan itu berkurang sebesar 3,2 juta. Kalau kita bulatkan ke atas, jika kita tarik sampai akhir sampai tahun 2019, maka dana kita yang seharusnya itu adalah 500 juta, namun pada akhirnya pada tahun 2019 itu mengalami penurunan sebesar 78,3 juta. Yang artinya modal kita yang seharusnya 500 juta mengalami penurunan menjadi 421 juta. Nah, tanpa kita sadari, inflasi akan mengurangi nilai uang kita. Seperti itu. Nah, ini aku menggunakan IHSG, pure IHSG. Datanya tidak aku manipulasi atau apapun. Datanya ini aku dapatkan dari Ami Broker, salah satu aplikasi atau software yang memberikan kita data saham, data indeks dari mulainya periode. Kalau kamu kepo dengan Ami Broker, caranya gimana, cara import datanya gimana, import database, instalasinya seperti apa, linknya udah aku taruh di pojok kiri atas. Silahkan diklik. Data ini sama dengan Excel-nya ini. Pada tahun 2010, ini kenaikan IHSG adalah 46,13%. Nah, ini sama persis, karena aku mengambilnya dari Excel langsung. Karena aku mensinkronkan antara file Excel menabung versus investasi dengan performa IHSG. Kita modalnya sama, yaitu 2010, kita mulai dengan 50 juta, dengan inflasi sekian sama persis, dan IHSG sekian adalah seperti ini, dari 2010 sampai 2019 seperti ini.
Nah, rumusnya adalah modal dikurangi inflasi ditambah dengan ISG. Pada tahun 2010, modal kita dari 50 juta menjadi 69 juta 500 sekian. Artinya, modal kita mengalami pertumbuhan sebesar 3,9% atau hampir 20 juta loh ini dalam waktu 1 tahun. Ini ISG juga minus. Ini nih, pada tahun 2013, ISG mengalami penurunan sebesar 0,98%. Nah, dari modal kita yang harusnya itu 200 juta, ternyata masih sama nih, atau ada kelebihan. Ada kelebihan sebesar 11.600.000 atau masih naik 5,8%. Lalu ada juga nih penurunan ISG pada tahun 2015 yang seharusnya uang kita ini dari 2010 sampai 2015 harusnya itu adalah 300 juta, tapi mengalami penurunan menjadi 294 juta. Tapi penurunannya hanya 1,94% atau hampir 6 jutaan. Nah, lalu gimana sih pada akhir tahun 2019? Apakah mengalami penurunan atau justru dapat bertahan dan lebih? Nah, ini nih. Pada tahun 2019, ini modal kita yang seharusnya itu 500 juta ternyata bertumbuh sebanyak 70.500.000 atau lebih tepatnya 500 juta menjadi 570 juta, mengalami kenaikan sebesar 14,10%. Nah, ini datanya, nggak ada yang aku manipulasi, nggak ada yang aku ambil sembarangan. Jika kamu punya koreksi atau mau mengasih pendapat ke aku, silakan tulis di kolom komentar. Nah, menurut kamu nih, lebih baik menabung atau investasi? Yuk kita berdiskusi di bawah. Untuk sumber datanya, udah aku taruh di kolom deskripsi. Jika kamu suka dengan video ini, silakan like dan tinggalkan jejak melalui komentar. Jika kalian ingin share video ini ke teman-teman kamu, biar teman-teman kamu mengetahui perbedaannya antara menabung dan investasi, lalu bagaimana sih inflasi itu dapat menurunkan nilai mata uang kita atau mengurangi uang kita, silahkan di-share. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channelku supaya lebih berkembang lagi, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku udah upload video. Nah, karena aku akan mengupload video-video lainnya nih. Nah, simak video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah menonton. See you next time. Sampai jumpa.